Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-temanku semua, baik teman-teman di YouTube maupun teman-teman di Kopi Efek ataupun di kelas Kopi Efek. Sebetulnya ini adalah video mendadak saya, eh, karena kesalahan saya. Tadi terusan saya barusan ngomel terus terang di kelas, gara-gara banyak sekali dari angkatan kelima yang open posisinya tuh terus terang ngawur banget kalau bagi saya gitu. Ini saya mau menjelaskan tentang teknik bouncing. Saya bikin videonya dan videonya saya akan upload malam ini dan nanti saya akan bagikan di kelas. Ketika memang teman-teman di kelas masih melakukan kesalahan yang sama, mungkin saya akan melakukan SP dari SP2 sampai ke SP3. Oke, untuk mengerti teknik bouncing adalah teknik pembalikan, teman-teman, di mana dia berpatokan pada support dan resisten. Gitu. Maka hal yang pertama kita lakukan, kita membuat mapping garis support dan resisten itu sendiri. Saya membuat garis support dan resisten ini tadi pagi ya, teman-teman. Terus ini ada satu garis yang memang saya tandai tapi kita abaikan aja. Ini anggap aja nggak usah. Itu ya, saya hapus. Gitu. Jadi saya melakukan dua garis ini. Ya teman-teman. Kemudian market pagi itu bergerak. Intinya bergerak seperti ini. Dia turun, ya. Ntar maaf salah, turun. Itu, teman-teman. Nah kemudian terjadi pergerakan market yang cukup besar, teman-teman. Sekali lagi cukup besar, yaitu ini candle ini. Hal yang saya lakukan, teman-teman, adalah menandai titik resisten terdekatnya atau support terdekatnya yang memang saya anggap itu kuat. Ya, di hari kemarin ini, tepatnya ini, teman-teman, adanya titik resisten yang menurut saya cukup kuat. Kenapa? Karena telah berapa kali terjadi pantulan, teman-teman. Gitu. Maka saya langsung membuat blok warna hijau itu untuk saya tandain. Setelah itu saya berpindah ke M5, teman-teman. Nih. Ya. Di M5. Di M5 yang saya lakukan apa? Saya nggak langsung open posisi, teman-teman. Waktu di sini saya hampir open posisi, teman-teman. Adanya dua candle merah. Dan ketika saya pindah ke ke M15, ternyata candle merah itu tidak terbentuk karena candle berikutnya yang terbentuk adalah candle hijau. Ya, teman-teman ya. Yang terbentuknya candle hijau. Kemudian apa yang saya lakukan? Saya menunggu lagi. Gitu loh. Di M5 nih. Muncul candle ini saya biarkan. Saya nggak open posisi, teman-teman. Saya sama sekali nggak open posisi. Bahkan ketika ini saya tahu akan terjadi pembalikan, sengaja saya tidak open posisi. Kenapa kok saya tahu itu pembalikan? Karena ini, teman-teman, dia menyentuh titik resisten yang saya telah buat. Tapi sengaja saya tidak open posisi. Kenapa? Saya ingin mencontohkan ke teman-teman, ke anak-anak dalam kelas, bahwa tunggu loh, di M15 candle pembalikannya itu muncul. Di M5 sendiri candlenya sudah mulai mengecilin, teman-teman. Tuh, apalagi ada doji, terus ada candle perlawanan, terus muncul lagi kecil-kecil, dan yang terakhir ini kecil juga. Yang kita lakukan adalah nunggu konfirmasi di ketika muncul ini di M5, dia jangan langsung open posisi lah. Nekat kalau open posisi di M5. Tunggu candle merah ini terbentuk di apa? Di M15 atau di M30 lebih baik. Dan ternyata benar, di M15 terbentuk sempurna candle pembalikan, di mana dia ngebreak hampir dua candle sebelumnya. Apa yang saya lakukan? Saya langsung open posisi. Ketika pertama dia langsung turun, teman-teman. Saya open posisi di situ karena itu masih area orderan saya. Gitu loh. Kemudian saya tunggu marketnya naik, saya open posisi lagi. Marketnya naik, saya open posisi sampai 5 layer. Kenapa? Gitu loh.
Terus saya cari duit gitu loh. Sengaja sebelumnya ini tidak akan saya publikasikan, tapi karena memang perlunya edukasi buat teman-teman di kelas, makanya ini saya sampaikan, saya buat gitu loh. SL 10 pip itu bukan omong kosong, teman-teman. Nih, bahkan kalau saya mau open posisi SL ibaratnya 7 pip, 6 pip itu pun nggak tersentuh. Gitu loh. Karena saya benar-benar menunggu konfirmasi. Gitu, teman-teman. Setelah itu marketnya turun. Dan dari pergerakan sini, walaupun saya nggak ambil posisi di sini, walaupun saya tahu di sini akan terjadi pembalikan, nggak saya ambil, teman-teman. Kemarin saya ambil pucuk, ya. Terus apa? Ketika sekalian ngambilnya ngikutin pucuk juga. Sedangkan pemahaman tentang struktur market kalian masih minim, data kalian masih minim. Yang terjadi apa? Stop loss juga kan. Kemarinnya saya sudah marah-marah. Gitu loh. Maka saya pikir kalau saya ulangi lagi, saya ambil di pucuknya, saya nggak akan bisa ngamuk seperti sekarang. Karena saya sendiri mencontohkan ngambil pucuk. Gitu loh. Ini saya contohkan dengan cara aman. Dengan cara yang saya sampaikan. Kenapa sih saya menyampaikan udah 2 kali ya teman-teman, 3 kali sama hari ini. Tunggu di M15 ini. Nih, tunggu candle ini jadi. Apa susahnya sih? Kalian bersabar itu. Malah tadi ada yang masih hijau aja, candle masih hijau di sini. Sudah kalian buy loh. Gila itu. Nih masih di sini udah di buy. Ampun, ampun. Mau uang sekarung, mau kalian jual ginjal. Kalau gaya trading kalian nggak ngikutin apa setup teknik yang udah dijelaskan, ini yang bikin aturan tuh bukan saya loh, yang nyiptain teknik bouncing loh. Kalian ini udah nggak bisa nyiptain teknik, cuman suruh niru doang, nggak nggak ditiru, nggak punya data lagi, semaunya sendiri, teknik orang main modifikasi aja. Mending kalau bener. Jadi kalau bicara teknik itu bicaranya masalah data, teman-teman. Kalau kalian belajar, misalnya belajar sendiri, salah, mungkin maklum. Ini adanya pendampingan loh. Di Copy Effect tuh mendampingi, mengarahkan, bukan ngajarin ya. Kita sama-sama trader. Saya ini bukan mentor, saya itu pelaku tuh. Apa yang saya lakukan di market, itu yang saya ajarkan ke kalian. Yang saya bagi ke kalian. Kalian dikasih target sehari 60 pip. Hampir bisa dikatakan 90% kalian nggak bisa mencapainya. Yang mencapai paling 10% dan itu pun berganti-ganti orangnya. Nggak ada yang konsisten dari awal di challenge 60 pip bisa mencapai terus. Ini pergerakan ini hampir 100 pip loh teman-teman. Saya nggak tahu, hampir 100 pip tuh. Bahkan udah ada yang sampai 100 pip teman-teman. 0,01 ya memang sesuatu yang kecil. Tapi ketika profit kalian dalam, hasilnya juga gede. Kalau 5 layar seperti ini, dapat 600.000 sehari. Mau kerja di mana? Saya itu trader receh, teman-teman. Katakanlah saya trader receh. Tapi saya trader receh yang bisa profit setiap hari. Saya terus terang saya jarang menunjukkan open posisi saya berlayar-layar begini, baik itu di umum, di grup umum ataupun di YouTube. Ini saya saking udah kebingungan lah mau ngejelasin tentang teknik bouncing. Ingat teman-teman, saya sudah pernah jelasin ya dulu di sesi perkenalan. Saya bilang catet. Kalau kalian nggak catet, cuman diingat-ingat aja, kalian akan lupa, kalian akan blunder. Dan ternyata blunder bener kan? Saya sudah marah-marah. Saya jelasin lagi. Sekarang blunder lagi. Udah dijelasin lagi, udah dibikinin videonya sekarang. Sambil dijelasin. Kalau besok kalian masih blunder lagi, entah dengan cara apa, saya harus menjelaskan teknik ini. Copy Effect itu tidak butuh kalian cerdas,
Tapi adalah kita tuh butuh orang-orang yang benar-benar mau menggunakan telinganya dengan baik dan mencatat apa-apa yang memang telah diberikan. Sekali lagi kami tuh marah begini karena khawatir loh teman-teman. Khawatir kalian melakukan eksekusi dengan cara ini di market real. Habis loh teman-teman uang kalian kalau cara kalian begitu. Beneran saya ngomong. Habis. Saya nggak mau orang-orang yang belajar di Copy FX, yang lulus dari Copy FX itu nggak bisa trading for living. Nggak mau. Contoh lihat tuh angkatan kakak kelas kalian. Ada Mas Rino, ada Mas Vito, ada Bu Yulia, itu loh, ada Mas Hariri. Itu mereka 4 besar yang profitnya tuh udah dari modal 500.000 jadi puluhan juta loh teman-teman. Puluhan juta. Kalian tahu itu. Dan mereka menempa diri mereka selama 5 bulan. Tapi yang membedakan, mereka mendengar, mereka mencatat, dan mereka mengulang-ulang pemahaman yang mereka dapat dari Copy FX. Saya rasa segitu aja video dari saya. Sekali lagi, buat teman-teman YouTube, mudah-mudahan ini jadi pembelajaran. Buat teman-teman di grup Copy FX, semoga apa yang saya sampaikan juga jadi pembelajaran. Dan buat teman-teman di kelas Copy FX, semoga ini buat jadi tamparan buat kalian secara keras bahwa dunia forex nggak cukup dengan kata maaf. Sekali lagi, tidak cukup dengan kata maaf. Maaf Pak, buru-buru. Maaf Pak, saya pikir udah waktunya balik. Maaf kalian itu tidak berguna teman-teman. Market akan melibas modal kalian, melibas uang kalian. Kata maaf itu tidak ada gunanya. Yang bisa menyelamatkan kalian adalah data, disiplin. Tentunya dengan money management dan psikologi yang baik. Saya rasa cukup sekian video dari saya. Mohon maaf sebesar-besarnya ketika saya berkata keras, ketika saya berkata kasar. Saya mohon maaf. Semata-mata karena saya ingin teman-teman di wabil khusus untuk teman-teman di kelas dan umumnya untuk teman-teman YouTube dan teman-teman di grup umum bisa memahami bahwasanya forex itu adalah sesuatu bisnis yang sangat mengutamakan kedisiplinan, baik disiplin data, disiplin money management, dan disiplin tentang psikologi. Trading forex itu mudah, saya tahu caranya. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum.